Tentang alam. Tentang alam, ada yang tahu apa itu tentang alam? Saya Bu. Ya. Tentang alam adalah Tentang alam adalah bentuk permukaan bumi yang terbentuk secara alami meliputi gunung, dataran, lembah, sungai, dan pantai. Setiap bentang alam memiliki karakteristik unik yang dipengaruhi oleh proses geologi dan iklim. Ya, jadi bentang alam itu bentuknya dari proses geologi dan iklim. Nah, coba sekarang berulang. Tadi bentuk dari bentang alam itu ada apa aja? Ada gunung, Ya, ada betul. laut, Nah, pantai, terus sungai, kalau gunung itu daratan atau perairan? daratan. Iya. Kalau perairan? sungai. Ya. Jadi bentang alam itu dibagi menjadi dua, yaitu perairan sama daratan. Nah, sekarang kita sebelum memulai ke materi selanjutnya, breaking dulu ya. Ya, Bu. Kalau ibu bilang kalau itu tepuk satu, bilang halo. Kalau itu tepuk dua, bilang hai. Kalau itu tepuk tiga, bilang fokus. Oke? Bisa ya? Kita coba dulu ya. Ya. Tepuk satu. Halo. Tepuk dua. Hai. Tepuk tiga. Fokus. Sekali lagi ya, coba. Tepuk satu. Hai. Tepuk tiga. Fokus. Tepuk dua. Hai. Tepuk satu. Halo. Ya. Betul. Nah, sekarang ibu sajikan ini. Bu, mati Bu. Mati itunya Bu. Oh iya, sebentar ya. Ya Bu. Ini nggak apa-apa, ini nggak apa-apa sekali. Bentar ya, Nak, ya. Belum. Tadi habis mata pelajaran apa? Matematika. Nah, sekarang ini adalah video mengenai bentang alam. Dilihat dulu ya. Ya Bu. Assalamualaikum
Berapa ya tadi? Ini ada pegunungan, dataran rendah, lembah, pantai, dan pesisir. Lalu pengaruh bentang alam terhadap lingkungan dan manusia. Bentang alam itu selain menjadi komponen di bumi ya, tapi dia juga punya pengaruh negatifnya. Juga ada pengaruh terhadap ragam budaya. Nah, kalau terhadap lingkungan dan manusia, contoh pengaruh pada iklim lokal, pegunungan itu mempengaruhi curah hujan. Karena kan kalau di gunung itu kan curah hujannya tinggi ya. Terus sumber daya alam dan ekonomi, contohnya pertanian, pertambangan, kayak gitu. Terus jadi itu sumber daya alam seperti kayak kita misalnya itu bertani ya, itu kan mempengaruhi ekonomi. Akhirnya ketika yang tinggal di sawah, yang di sawah, nah itu kan mata pencahariannya sebagai petani. Terus kalau di laut mata pencahariannya apa? Nelayan. Nah terus kalau pemukiman dan aktivitas manusia. Yang terakhir yaitu potensi bencana alam, banjir atau longsor. Nah kayak di laut itu juga potensinya biasanya ada tsunami. Terus kalau di misal di perbukitan atau gunung itu kan longsor karena itu kan turun ya, ada erupsi. Nah terus yang selanjutnya lalu ini uang kayak gitu. Nah ini masih penjelasan gimana kayak gitu ya. Jadi makanya ini masih penjelasan baru saya ya tambahin. Jadi bagaimana bentang alam itu mempengaruhi kehidupan manusia. Contohnya, misal dari ragam budaya. Kalau dari ragam budaya, kok bisa bentang alam ini mempengaruhi? Karena kalau misal di daerah pegunungan, maka rumahnya itu pakai apa? Pakai yang bahannya bisa menghangatkan tubuh ya, kira-kira rumahnya. Terus kalau misal kita kayak di Papua pegunungan, itu kan rumahnya kan rumah benai. Nah itu kan ada jerami di atas. Nah itu buat menghangatkan tubuh ya. Jadi setiap daerah seperti pegunungan atau perairan itu rumahnya berbeda. Contoh lagi, kalau tempat tinggal kita itu di laut, nah kan rumahnya kan pakai rumah panggung. Rumah panggung itu kan rumah yang tinggi itu, pakai bahan utama kayu buat rumah panggungan. Nah itu kenapa? Soalnya dia ketika air laut nanti naik, itu dia nggak masuk, nggak banjir, nggak masuk seperti itu. Nah itu contohnya. Terus bagaimana adaptasi kita ke terhadap ragam bentang alam. Contohnya kalau misal kita sudah terbiasa hidup di pegunungan ya, terus kita tiba-tiba minat di daerah laut, apa yang perlu kita lakukan kalau untuk beradaptasi? Ketika di pegunungan itu kan dingin, kita biasa memakai jaket. Nah kalau kita pindah ke laut itu kan panas, jadi kita lebih pakai apa? Bahan yang tipis ya. Selendang. Iya, biar tidak panas tadi. Ya, pokoknya itu lah ya. Disesuaikan. Nah, terus ada juga tadi ragam budaya udah, adaptasinya udah. Oh iya, sekarang mata pencahariannya yang tadi itu. Contoh